Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Imaki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kesemua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali Maki bersematan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer, di mana informasi beredar saat ini adalah berkenaan dengan Menpan RB, BKN dan juga LAN, bahas RPP manajemen ASN dan penyelesaian tenaga non SN atau honorer tahun 2004 ini. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk sesuatu kita harus ketika gitu kan ya. Nah, informasi Makia sampaikan kesempatan ini sebetulnya Makia lansir dari Instagram resminya BKN ya, BKN Go ID official ya. Jadi nanti kawan-kawan silahkan pastikan kebenaran dari informasi yang saya sampaikan ini ke Instagram BKN Go ID official gitu ya. Ini disukai oleh Smart CSN gitu ya, dan di like 1112 orang dan lainnya lah, mungkin nanti bertambah juga. Pemerintah terus berupaya agar dapat mempercepat terbitnya PP manajemen ASN kawan-kawan ya. Jadi memang pemerintah telah beberapa hari yang lalu telah mengadakan rapat ya mengenai ini penerbitan PP manajemen ASN ini atau PP turunan ini. PP turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, karena PP inilah yang akan menjadi dasar hukum ya. PP inilah yang akan menjadi dasar hukum bagaimana tenaga non ASN akan diserahkan menjadi ASN P3K gitu kan ya, serta merumuskan kebijakan terbaik tentang kesehatan ASN ya. Betul, makanya kemarin pemerintah mengundang semua beberapa kementerian gitu, Menpan RB, BKN dan LAN juga kalau tidak salah ada di sana ya, karena ingin mengakomodir masukan-masukan kemudian saran dari lainnya agar nanti PP yang terbit ini mengcover semua kebutuhan gitu. Tidak ada pihak yang dirugikan dan berupaya untuk memberikan keadilan kepada semua tenaga non ASN ini ya, untuk diselesaikan menjadi ASN P3K tahun 2024, karena berdasarkan amanat undang-undang ini mereka harus sudah tuntas per Desember 2024 gitu kan kawan. Apa harapan tentang rumusan PP manajemen ASN serta penyelesaian tenaga non ASN? Tuliskan di kolom komentar katanya ya. Silakan kawan-kawan mencari ke sana ya. Pastikan kawan-kawan juga memberikan masukan gitu dia, yang positif tentunya ya, membangun untuk bagaimana bisa PP yang lahir nanti memberikan keadilan kepada semuanya gitu kan ya. Nah, ini dia infografisnya kawan-kawan, bahwa BKN kemarin tuh bersama Kemenpan RB dan juga ada LAN, Lembaga Administrasi Negara, terus berupaya untuk merumuskan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN serta merumuskan kebijakan terkait penyelesaian tenaga ASN itu sedang dirumuskan. Itu sebabnya memang PP yang direncanakan 30 April itu sudah rampung, tapi sampai sekarang bulan Juni belum juga terbit karena ya pemerintah memang berhati-hati dalam menerbitkan ya, membuat keputusan PP ini gitu. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Seperti yang sering Akhil sampaikan, bahwa dari 1,7 juta ini itu kan mereka ada yang berjasa SD, ada yang berjasa SMP, ada yang berjasa SMA, bahkan ada yang S1. Nah, dari mereka ini ada yang bekerja lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun. Nah, bagaimana pemerintah menerbitkan atau mengambil keputusan terkait penyelesaian tenaga non ASN ini dengan tidak merugikan pihak satupun di antara ini. Jadi pemerintah yang memperhatikan masa kerja, pemerintah juga ingin memperhatikan usia, kemudian latar belakang pendidikan. Nah, bagaimana semuanya ini agar tidak dirugikan gitu. Jadi pemerintah berupaya untuk memberikan keadilan kepada semuanya. Itu sebabnya sampai saat ini molor terus gitu kawan-kawan. Bukan berarti UUD ujung-ujungnya dusta seperti yang tadi sampaikan gitu. Tapi ini memang benar-benar berhati-hati gitu ya kawan-kawan dalam mengambil keputusan agar nanti ketika sudah terbit tidak banyak aturan atau pasal-pasal yang merugikan kawan-kawan semua tentunya gitu kawan-kawan ya. Berikutnya, salah satu upaya nyata percepatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan rapat kerja paguyuban membahas RPP manajemen ASN dan penyelesaian tenaga non ASN yang diinisiasi oleh Menpan RB tuh Selasa 11 Juni kemarin tuh kawan-kawan. Karena udah hari Kamis 2 hari yang lalu tuh. Jadi ya ini sudah menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non ASN untuk mengimplementasikan
amanat Undang-Undang ASN ya nomor 20 tahun 2023. Karena di undang-undang ini sudah jelas dikatakan bahwa semua tenaga non ASN atau apapun itu istilah lainnya yang kita kenal mungkin saat ini dengan istilah tenaga honorer harus sudah tuntas per Desember 2024, dan pemerintah sudah dilarang keras untuk merekrut kembali tenaga non ASN. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah bahwa semua tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam database akan diselesaikan Desember 2024 ini. Nah, makanya sedang dirumuskan sampai saat ini. Nah, salah satu upaya ataupun bukti bahwa pemerintah benar-benar itu diantaranya adalah melaksanakan rapat kemarin kawan-kawan tuh, untuk membahas PPN wajib non ASN dan penyelesaian tenaga non ASN. Jadi mekanisme mau seperti apa gitu. Karena beredar isu kemarin bahwa mekanismenya akan diarahkan menjadi 2 skema itu ya. Ada P3K full time, ada P3K part time dan lain sebagainya. Kemudian Maki juga mencoba memberikan kabar yang Maki lansir dari mjpnn.com. Nanti kawan-kawan yang belum subrek silahkan subrek ke sini, atau nanti kawan-kawan untuk memastikan kebenaran dari pesan yang Maki berikan ini bisa meluncur ke kolom deskripsi ya, karena Maki biasanya sertakan linknya di kolom deskripsi ini. Informasinya ada bahwa kawan-kawan ini jangan sampai terjadi di antara kawan-kawan ya, ada katanya pedagang di pasar tidak pernah honor tiba-tiba jadi P3K alama. Ini posting pada hari Kamis hari ini berarti ya kawan-kawan, jam 6 pagi, jam 6 lewat 58, hampir jam 7 tadi pagi ya kawan-kawan. Jadi itu makanya ada perpal itu fungsinya jangan sampai ada orang yang tidak pernah mengabdi jadi seorang honorer tapi tiba-tiba lolos jadi ASN P3K, ini miris gitu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan jangan sampai melakukan seperti ini. Jadi untuk kawan-kawan yang kemarin memberikan data sebenarnya akurat, tidak fiktif, ya tidak melakukan kecurangan, maka besar kemungkinan untuk lolos jadi ASN P3K. Karena pada akhirnya tidak ada kesuksesan kawan-kawan dengan adanya kecurangan. Ujung-ujungnya ini juga tercidukkan tuh ketahuan. Gitu. Seperti apa yang mari kita simak ya. Menjelang pendaftaran P3K, anggota Komisi 2 DPR RI Pak Kamran nih Muhtar Podomi mengingatkan pentingnya validasi data tuh kawan-kawan. Yang akan diangkat menjadi P3K tuh. Itu sebabnya akan melalui Perpa dulu. Jadi mereka yang bisa ikut CAT itu dan mereka yang lolos Perpa, verifikasi dan validasi data. Kenapa? Karena tadi itu katanya kawan-kawan, ya politikus dari Partai Nasdem ini mengingatkan pemerintah agar menutup celah yang bisa menjadi peluang terjadinya manipulasi data honorer yang akan diangkat tuh. Dia menyoroti peran penting operator yang mengurus data honorer, kawan-kawan. Kemudian, menurutnya operator bisa menghapus data honorer yang sudah lama mengabdi diganti dengan honorer baru, katanya. Operator sangat penting, dia bisa mengganti dapodik, diganti orang baru, katanya. Kata Amran saat raker dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB, BKN, Komisi KSN di Senayan Rabu 12 Juni. Rabu kemarin berarti kawan-kawan tuh. Lebih lanjut, Kamran mengatakan kecurangan seperti itu bisa terjadi karena ada peran penguasa di daerah. Itu ternyata dihadiri Kemenpan RB juga ya. Ada perannya. Kemudian yang tereliminasi itu biasanya anak-anak petani katanya yang tidak punya akses dengan penguasa di daerah. Kata Kamran sembari mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi anggota DPRD sehingga paham masalah-masalah terkait pengangkatan honorer jadi ASN. Kamran berharap kasus-kasus manipulasi data honorer jangan sampai terjadi lagi pada seleksi 2004 tuh. Dia bercerita pernah ada kasus seorang pedagang di pasar katanya yang tidak pernah menjadi tenaga honorer tiba-tiba diangkat jadi ASN katanya tuh kawan-kawan. Itu akhirnya terciduk tidak kan ya, kalaupun kawan-kawan lagian nanti juga gajinya tidak akan berkah kan kalau mau kecurangan ini. Makanya nanti ketika CS juga jangan percaya siapapun yang menjanjikan kemenangan, kesuksesan kawan-kawan untuk jadi lolos ASN P3K itu adalah tidak benar. Yang membantu kawan-kawan untuk lolos adalah kawan-kawan sendiri dan tentunya dibarengi dengan doa ya, karena itu adalah jelas pertolongan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi banyakin doa tuh menjelang CAT-nya dari sekarang tuh. Biar nanti diberikan kesehatan, kan percuma nanti kawan-kawan sudah belajar maksimal tapi sakit gak bisa ikut CAT. Kalau nggak bisa ikut CAT ya nggak bisa dapat NIP, tidak bisa jadi ASN P3K. Karena kunci untuk dapat NIP ASN P3K itu harus kawan-kawan ikut CAT gitu. Nah, orang jualan di pasar tidak pernah jadi honorer tiba-tiba jadi pegawai karena ada tingkat akses dengan penguasa tuh. Yang seperti ini jangan terjadi lagi katanya. Cetus mantan anggota DPRD Kabupaten Bolaang mengendau itu kawan-kawan tuh. Jangan sampai terjadi ini. Dia juga mengungkapkan kasus lain yang muncul pada seleksi P3K 2003. Dia katakan bahwa pasca pengumuman kelulusan P3K ada tahapan masa sanggah katanya. Ketika waktu yang disediakan di masa sanggah habis dan ternyata tidak ada sanggahan dari peserta lain, tentunya peserta yang dinyatakan lulus sudah aman. Tinggal mengurus administrasi berbekas edip. Namun yang terjadi malah kelulusan tersebut dibatalkan padahal tidak ada sanggahan katanya. Tiba-tiba karena ada tangan kekuasaan katanya dibatalkan, kata Amran sembari mengatakan bahwa peserta yang dinyatakan lulus tersebut sudah terlanjur syukuran gitu ya. Bukan kasihan kalau seperti ini. Perlu diketahui agenda rapat ini membahas pelaksanaan anggaran Kemenpan RB, BKN, KSN tahun 2023 juga terkait realisasi anggaran debat sepanjang triwulan 1 dan 2. Oke.
Namun ada rapat yang tidak dihadiri Menpan RB aja itu. Pada rapat yang tidak dihadiri, beberapa anggota Komisi 2 menyinggung mengenai pengangkatan Horea jadi P3K. Tuh, memang ini pemerintah sedang berupaya untuk menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan tenaga non SN. Intinya kawan-kawan, selagi kawan-kawan kemarin lolos masuk database BKN yang jumlahnya 1,7 juta ini, dan kawan-kawan lolos nanti verifikasi perpal, maka kawan-kawan akan dimudahkan untuk jadi ASN, akan bisa ikut CAT dulu gitu maksudnya ya. CAT ini wajib diikuti oleh semuanya. Walaupun sifatnya formalitas, nanti kawan-kawan harus berusaha maksimal di sini. Kenapa? Karena di sini ada perankingan seperti yang sering Mbak Aki sampaikan ya. Mereka yang lolos perankingan akan diarahkan menjadi P3K full time, mereka yang tidak lolos akan diarahkan menjadi part time. Nah, nanti semua akan mengantongi NIP. Ketika daerahnya nanti ada yang pensiun, maka yang part time ini akan auto menjadi full time. Seperti itu prediksinya kawan-kawan ya. Itu saja kawan-kawan yang bisa disampaikan sini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau diskusikan, silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau ada kemungkinan nanti mungkin Mbak Aki akan bahas satu persatu. Oke, thank you for listening. Penting. Sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.